wa alihi wa ashabihi wa walah ba'du. Dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali perkuliahan kita pada kali ini, mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, silahkan dilihat di kelasnya, di Google Classroom-nya. Di Google Classroom ini sudah saya sampaikan materi, ya, dan alhamdulillah ini sudah tayang. Ada materi keempat dan materi kelima. Oleh karena itu, materi-materi sebelumnya, ya, ini ada materi tentang pertemuan pertama, rencana pembelajaran semester, kemudian ada materi tentang perkuliahan kita, yaitu tentang konsep kebenaran, ada pertemuan ketiga, dan ada pertemuan ketiga dengan tema materi kita, ya. Ini saya harap untuk dipahami materi-materi yang ada dalam kelas. Nah, kemudian pada pertemuan keempat ini, ya, saya menyampaikan tentang epistemologi dan etika dalam ilmu pengetahuan, serta saya sertakan kehadiran. Nah, kehadiran ini silahkan nanti diklik, ya, link ini atau link ini nih, nanti silahkan isi kehadiran untuk pertemuan kali ini. Kemudian juga kita ini kalau pertemuan keempat, satu materinya 2 kali, itu berarti sudah masuk ujian tengah semester. Nah, karena itu UTS ini saya sertakan dan nanti tayangnya itu dijadwalkan hari Senin, ya. Hari Senin nanti ada tayang soalnya, dan juga perhatikan nanti tenggat waktunya. Jadi saudara nanti untuk UTS ini langsung bisa menjawab. Jadi UTS ini dilaksanakan secara online, dan perhatikan juga tenggat atau waktu yang diberikan ketika soal ini tayang, ya. Jadi silakan dijadwalkan ini pada tanggal 11 November, kemudian tenggatnya itu sekitar 2 atau 3 hari, nanti silahkan saja. Jadi UTS kita sifatnya adalah insersi, masuk ke dalam pembelajaran atau masuk ke dalam proses perkuliahan. Nah, rekan-rekan sekalian, sebelum saya menyampaikan terkait dengan presentasi pada hari ini, saya ingin menanyakan apakah dari rekan-rekan ini ada yang sudah siap untuk menyampaikan presentasi sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah kita bagikan. Ada yang sudah siap? Kalau Muhammad Syafi'i, kapan presentasinya? Ada Muhammad Syafi'i? Siap, Pak. Izin, Pak. Saya juga baru hadir kebetulan hari ini. Gimana, Pak? Izin, Pak. Hari ini saya baru hadir kebetulan dalam kegiatan ini, Pak. Baru pertama hadir ini, Pak. Oh iya. Jangan lupa, walaupun pertama hadir, konfirmasi ke rekan-rekannya untuk bisa masuk di Google Classroom, ya. Karena informasi terkait dengan perkuliahan kita, materi-materinya saya sampaikan di Google Classroom. Kemudian rekan-rekan yang lain, silakan kalau ada yang siap untuk presentasi sesuai dengan tema yang sudah kita bagikan. Kalau memang tidak ada, ya saya ingin
mempresentasikan pada pertemuan hari ini tentang epistemologi, ya, tentang epistemologi Islam atau sumber pengetahuan dan metode penelitian. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa kita sama-sama belajar tentang filsafat, ya, filsafat umum dan filsafat ilmu. Filsafat umum itu sebagaimana sudah disampaikan pada waktu-waktu yang sebelumnya, kita membahas tentang pengetahuan filsafat secara umum. Ya, kemudian filsafat ilmu itu juga membahas tentang bagaimana cara-cara memperoleh ilmu. Karena itu bangunan-bangunan filsafat itu biasanya dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang disebut dengan epistemologi, ada yang disebut dengan ontologi, dan aksiologi. Semuanya itu bangunan-bangunan ilmu itu harus kuat, di mana ketika bangunan atau fondasi itu kuat, maka bisa mengembangkan ilmu itu bisa berdiri sendiri. Nah, sekarang kita belajar tentang epistemologi. Apa itu epistemologi? Nah, epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani. Epistema artinya pengetahuan, logos itu teori atau juga disebut dengan study. Jadi secara harfiah epistemologi itu berarti study tentang pengetahuan. Nah, dalam filsafat, epistemologi berfokus pada pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dapat kita ketahui. Bagaimana kita tahu bahwa sesuatu itu benar? Apakah sumber-sumber pengetahuan yang sah? Nah, pertanyaan epistemologi ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mendasar. Ya, kalau kita sudah bisa bertanya tentang apa, maka kemudian masuk pada tahap selanjutnya, mengapa, ya. Nah, jadi apa itu dalam bahasa kita juga disebut sebagai pertanyaan untuk pengetahuan kognitif, ya, kognitif. Nah, kemudian dalam konteks epistemologi Islam, pertanyaan-pertanyaan dibingkai oleh nilai-nilai prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip wahyu. Sebagaimana kita ketahui bahwa agama dan filsafat bertitik tolak dari kebenaran. Ya. Cuma prinsipnya sedikit berbeda. Kalau filsafat itu meragukan sehingga mencari dan mendapatkan kebenaran, sementara kalau agama itu menerima itu sebagai sebuah kebenaran untuk kemudian diteliti secara mendalam apakah kebenaran itu sesuai dengan akal pikiran atau tidak. Jadi agama itu meyakini dulu kebenaran untuk kemudian bisa tambah yakin atau sebaliknya. Nah, kemudian Islam itu memiliki sumber-sumber pengetahuan yang spesifik yang berasal dari wahyu. Juga menggunakan metode penelitian yang terintegrasi antara akal, wahyu, dan pengalaman spiritual. Karena itu, dalam ajaran Islam sebenarnya tidak ada sebuah pemisahan antara filsafat atau pengetahuan dengan agama, atau juga antara dunia dan kehidupan di akhirat, ya. Itu adalah sebuah proses bahwa dunia adalah jalan untuk mencapai kehidupan akhirat. Nah, kemudian
dalam epistemologi Islam atau sumber ilmu pengetahuan dalam Islam ada 3 sumber yang patut kita pahami ya. Yang pertama, sumber pengetahuan itu berasal dari wahyu. Wahyu yang tertinggi, pengetahuan tertinggi dalam Islam itu adalah bersumber dari Al-Quran. Karena itu kita menganggap dalam ajaran Islam, Al-Quran adalah sumber kebaikan, sumber segala sumber yang mengatur tentang cara hidup ya orang Muslim. Nah, kemudian Al-Quran juga dipahami orang Muslim itu sebagai mukjizat ya, sebagaimana kita pahami bahwa Al-Quran wal kalamul mu'jizu al-munazzalu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifi al-manqulu anhu bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat dan beribadah ketika membacanya. Maka sumber utama dalam epistemologi Islam itu adalah Al-Quran. Nah, kemudian bagaimana dalam proses perjalanannya jika isyarat Al-Quran misalkan ya bertentangan dengan kenyataan, dengan fakta. Nah, sampai saat ini sepertinya belum kita mendapatkan, ataupun jika ada kekeliruan, maka lebih cenderung kita memahami bahwa akal kita yang harus diluruskan. Nah, ini sangat berbeda pandangannya dengan aliran kalam seperti aliran Mu'tazilah ya, yang mengutamakan rasionalitas. Dalam Islam itu keyakinan atau faham pun ada mazhab atau ada kelompok-kelompoknya. Nah, kemudian Al-Quran juga dipahami sebagai wahyu yang langsung berasal dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang di dalamnya menceritakan, mengatur pola kehidupan masyarakat Muslim, ya masyarakat pada umumnya, baik secara spiritual, sosial maupun secara ilmiah. Kemudian juga ada sumber epistemologi itu dari hadis ya, ma'udhifa anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au nahwiha. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari ucapan, perbuatan ataupun ketetapan. Nah, jadi itu termasuk sumber yang harus kita pahami. Dan sumber kedua di samping Al-Quran dan wahyu, ya Al-Quran menempati urutan pertama, hadis juga menempati urutan kedua setelah Al-Quran, maka sumber selanjutnya dalam epistemologi sumber pengetahuan dalam Islam itu adalah akal. Nah, akal itu sebagai anugerah dari Allah yang harus digunakan secara bijak ya untuk memahami alam semesta dan ajaran-ajaran Allah. Jadi akal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Karena itu akal itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya akal yang merupakan sumber kebenaran wahyu ini, maka diasumsikan bahwa akal tidak bertentangan dengan wahyu. Tetapi digunakan akal ini untuk memahami, menjelaskan, dan mengembangkan pengetahuan yang telah diungkapkan dalam wahyu. Kemudian juga Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis, ya, berpikir kritis, berpikir sistematis, dan tidak taklid, tidak membabi buta untuk menerima kebenaran, tapi melakukan riset, melakukan penelitian, melakukan kajian-kajian, ya. Jadi jangan menerima apa adanya, tetapi harus melakukan sebuah penelitian. Maka melakukan penelitian dan menggunakan logika itu dalam sejarah perdana Islam mencatat banyak ilmuwan Muslim yang menggunakan akal untuk memahami ilmu pengetahuan. Dalam sejarah keemasan Islam kita bisa melihat
ulama-ulama, ya para cendekiawan Muslim yang sampai sekarang masih terkenal, ya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Ghazali, dan banyak lagi, di mana mereka meletakkan dasar-dasar ilmu pengetahuan. Bahkan kemajuan pada saat ini merupakan proses jembatan yang dilakukan oleh umat Islam untuk berkembangnya peradaban modern saat ini. Seperti penemu lensa kacamata, ya, kemudian menemukan angka 0 yang sebelumnya menggunakan angka Romawi, yang kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu sebagai angka Arab, ya. Dan itu merupakan sumbangan yang luar biasa tinggi terhadap peradaban modern saat ini. Nah, kemudian ada lagi disebut dengan al-ilm al-husuli atau pengalaman. Nah, pengalaman ini juga dijadikan sumber yang ketiga. Yang pertama wahyu meliputi Al-Quran dan hadis, yang kedua bersumber pada akal, dan yang ketiga bersumber pada pengalaman. Nah, pengalaman ini disebut juga dengan empiris, pengalaman langsung. Nah, dalam ajaran Islam ini pengalaman spiritual juga dianggap sebagai sebuah sumber pengetahuan. Jadi spiritual, akal jiwa kita, ya, itu juga dianggap sebagai sumber pengetahuan. Dan ini tentunya sangat bertentangan dengan pandangan-pandangan Barat terkait dengan sumber-sumber pengetahuan. Di mana dalam peradaban Barat yang serba mengandalkan panca indera itu tidak mengakui kalau sumber pengetahuan empiris, ya, dianggap sebagai sebuah pengetahuan. Nah, kemudian dalam konteks ajaran Islam, ya, ada orang yang memilih jalan sufisme atau tasawuf, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sedekat-dekatnya, dan dia merasa ketenangan dengan hal tersebut. Dan ini pun ada dalam ajaran Islam. Nah, kemudian dalam pengalaman empiris, penelitian ilmiah dilakukan dengan mengamati alam semesta yang dalam Islam dianggap sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan ayat-ayat Allah. Alam ini ayat Allah, logika, pengalaman, ya, itu menjadi bagian dari tanda-tanda dari sumber-sumber pengetahuan. Nah, kemudian metode penelitian dalam epistemologi Islam meliputi metode penelitian dalam epistemologi itu mencakup berbagai pendekatan, ya, yang memadukan antara akal, antara wahyu dan akal, dan pengalaman. Jadi ada wahyu, Al-Quran, sunnah atau al-hadis, kemudian akal, kemudian pengalaman. Jadi dijadikan sebagai bagian dari sumber kepengetahuan. Kemudian juga ada dengan metode penafsiran wahyu. Metode tafsir, ya, itu adalah pendekatan utama dalam memahami Al-Quran. Dan ini juga macam-macam, ya. Ada pendekatan dengan birra'yi, dengan logika, ada bil maksur, dengan riwayat-riwayat, ada pendekatan isyari, ya, ada maudhu'i, ya, atau tematik, dan ada juga yang lainnya. Nah, kemudian ada lagi metode rasionalitas, akli, logika. Ini juga metode epistemologi Islam. Jadi logika dan rasionalitas untuk memahami fenomena dan sosial alam semesta. Contoh penerapan metode ini adalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmuwan Muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farabi menggunakan pendekatan rasionalitas untuk memecahkan masalah-masalah filsafat dan ilmu pengetahuan. Kalau kita kaji secara lebih tinggi, itu ada Al-Farabi, ada filsafat emanasi, pancaran, di mana filsafat emanasi atau pancaran itu berusaha menjelaskan tentang Tuhan melalui akal, ya, atau akal.
Kemudian ada pengamatan, disebut juga metode empiris. Nah, kalau pengamatan yaitu mengandalkan pengamatan dan eksperimen untuk mendapatkan pengetahuan. Ilmuwan seperti Al-Haytham dalam bidang optik ya, namanya Al-Haytham atau Jabir Ibnu Hayyan dalam kimia bukan metode ini dalam penelitian mereka. Yang pengamatan juga dijadikan sebagai bagian dari epistemologi sumber ilmu pengetahuan dalam Islam. Nah, kemudian ada integrasi sumber dan metode dalam epistemologi Islam. Integrasi itu kebersamaan ya antara sumber, metode, dan epistemologi Islam. Seperti ada sebuah keunikan ya antara epistemologi Islam terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai sumber pengetahuan. Ada wahyu, akal, empirisme, pengalaman-pengalaman, dan lain sebagainya. Karena itu, hal itu disebut sebagai jalan menuju pengetahuan yang lebih mendalam, baik tentang Tuhan dan alam semesta. Nah, karena itu, pengetahuan-pengetahuan tentang Tuhan dalam ajaran Islam tidak bisa mengandalkan panca indera, tapi juga mengandalkan akal, mengandalkan wahyu, mengandalkan kolbu, dan sumber-sumber yang lainnya. Nah, inilah terkait dengan epistemologi Islam, bahwa epistemologi Islam ini adalah menawarkan kerangka berpikir yang unik dalam memahami pengetahuan, dengan menggabungkan wahyu, akal, dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan, serta mengaplikasikannya berbagai metode penelitian seperti tafsir, rasionalitas, empiris, dan intuisi Islam. Itu menciptakan sebuah sistem pengetahuan yang holistik. Pengetahuan dalam Islam bukan hanya untuk mengejar kebenaran ilmiah, tetapi juga memperdalam hubungan dengan Allah dan memahami makna kehidupan. Jadi sumber-sumber pengetahuan dalam filsafat Islam, ya filsafat umum dan dalam pemahaman yang kita pahami dalam ajaran Islam itu tidak hanya bersumber dari panca indera saja, tapi bersumber dari beragam hal-hal seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke ya, rekan sekalian, itulah terkait dengan materi yang ada terkait dengan epistemologi dalam Islam. Kalau ada hal-hal yang didiskusikan, silakan. Ya, silakan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, atau mungkin ada di sini yang mau mempresentasikan, silakan. Ada? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi tadi, disilakan. Materi yang tadi saya sampaikan itu ada di dalam Google Classroom, ya, di dalam Google Classroom, sehingga bisa diakses oleh teman-teman semua. Silakan, mungkin dari Abdul Jabbar. Ini ada Abdul Jabbar. Ada yang ditanyakan? Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu. Tapi saya ingatkan kepada teman-teman semua bahwa di Google Classroom itu sekaligus juga saya sertakan ujian tengah semester atau UTS. Di UTS itu kalau tidak salah nanti mulai ditayangkan Senin ya sampai beberapa hari ke depan, sehingga dilihat tenggatnya dan silakan untuk dikerjakan terkait dengan perintah yang ada di Google Classroom tersebut ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.